Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri firman Walk with Jesus. Pada bagian yang ketiga ini saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul Harmony with Jesus. Saya akan mengawali dengan satu ayat ini, saudaraku. Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Biar firman ini menjadi landasan dalam nanti saya menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan harmony with Jesus. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya tarik sebentar, saudaraku. Saya akan bacakan dari terjemahan The Message. Karena ini akan lebih memudahkan saudara untuk memahami. Do two people walk hand in hand? Apakah dua orang berjalan bergandengan tangan if they are not going to the same place? Kalau mereka tidak pergi ke tempat yang sama. What do you mean, Pastor? Sebenarnya sesederhana ayat ini sedang ingin menegaskan, saudara. Kalau dua orang itu mau berjalan bersamaan, ya harus sepakat dulu. Enggak bisa loh jalan bersama kalau enggak ada kesepakatan. Kalau dua orang dia mau berjalan bersama, Pak, ya harus setujuan dong. Kalau enggak gimana bisa jalan sama-sama kalau beda tujuan. Kemana kita perginya beda gitu. Sesederhana saudaraku, kebayang gak jalan sama seseorang yang kita gak seharmoni, gak seirama. Saya misalkan dengan pakai skirt seperti ini, rok seperti ini, terus Pak Jo pakai celana panjang santai, terus yang satu jalannya judeng. Nah saya jalannya gini, saudara. Yang satu jalannya cepat, yang satu jalannya lambat. Itu aja masih oke, Pak. Kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, bubar jalan, Pak. Nggak bisa. Berapa banyak di tempat ini yang setuju by now selama bulan April ini kita sudah belajar kekristenan bukan sekedar agama, aminnya boleh yang paling keras. Kekristenan itu adalah perjalanan kita bersama dengan Yesus. Berarti kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus harus sepakat dulu. Harus in harmony, harus selaras. Pastikan Pak, tujuannya harus sama. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana cara kita bisa berjalan in harmony with Jesus, kan gitu? Karena tadi kita udah belajar, udah dikasih balik tadi ayatnya tadi, Amos 3 ayat 3. Bisakah dua orang berjalan bersama lah kalau enggak sepakat? Yang satu mau kanan, yang satu mau kiri, nggak bisa, harus arahnya sama, perginya ke tempat yang sama. Nah sekarang pertanyaannya jadi kalau gitu gimana ya? Kalau kita berjalan dengan Yesus, gimana kita bisa seharmoni? Kita bisa selaras dengan Yesus. Simple saudara, sadari ini dulu. Yesus itu roh. Saya ulang. Yesus itu roh. Kalau saudara mau in harmony with Jesus, berarti belajar hidup dalam roh. Saya ulang ya. Yesus itu roh. Kalau mau berjalan dengan Yesus enggak ada pilihan lain. Harus berjalan dalam roh. Satu kali saudara, ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana murid-murid yang tadinya berjalan bersama dengan Yesus tiba-tiba mereka mengambil keputusan untuk
tidak lagi mengikut Yesus. Ini kisah yang sangat menyedihkan saudaraku. Happen to be pas angkanya. Yohanes 6. Nah ini suka cocokologi gitu saudara. Oh karena ini pas semua ayatnya 6 gitu, makanya enggak baik gitu. Enggak saudaraku. Karena aslinya scroll Alkitab itu tidak di dalam bentuk pasal atau ayat. Aslinya Alkitab itu gulungan saudara. Nah ini pas aja emang kok ya angkanya pas. Yuk kita buka Yohanes 6 ayatnya yang ke-66. Sama-sama kita baca 2-3. Mulai dari waktu itu apa yang terjadi? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya tuh jujur ya saudara baca ayat ini buat saya ini sebuah perenungan loh. Saya jadi memahami gitu, jangankan saya, jangankan gereja. Ini the very Jesus loh. Tapi ternyata bukan hanya terjadi di gereja, bukan hanya terjadi kepada pendeta, ini Yesus. Banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Kok bisa? Pertanyaannya kan jadi what happen nih? Apa yang terjadi gitu? Kenapa sampai ini murid-murid banyak yang meninggalkan Yesus, tidak lagi mengikut Yesus? Itu sebabnya saya ajak kalau baca Alkitab, jangan asal comot saudara. Jangan asmot. Kalau saudara cuma comot satu ayat aja, that's it, berdiri sendiri, maka saudara akan bingung. Sadari sejak dari awal Alkitab saudara itu bukan pasal dan ayat. Dia scroll gulungan saudara. Itu terus nyambung, satu dengan yang lainnya itu nyambung. Jadi kalau saudara mau baca, mau lihat kenapa ayat 6 terjadi, naik atasnya dulu. Coba ya, kita lihat ya. Buka di dalam pasal yang ke-6 Yohanes. Kita lihat, sudah ketemu belum Bapak Ibu? Yohanes 6, di ayat pertama sedang berbicara tentang apa? Apa? Jangan tersesat masuk WhatsApp, dibuka Alkitabnya saudara. Apa? Tentang apa? Ayat 1 perikopnya apa? Apa? Mujizat 5 roti, 2 ikan saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Turun lagi ke bawahnya, perikop berikutnya apa? Yesus berjalan di atas air. Perhatikan perkataan saya ini loh saudara. Baru ayat 16 mereka itu ngelihat dengan mata kepala sendiri Yesus berjalan di atas air. Ayat 66 mereka pergi. Saya ini perenungan yang membuat saya itu apa yang menggaransi saudara lebih baik dari mereka? Ini saya perkatakan pada saat saya di Suhu. Orang Israel mereka melihat loh, saudara dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana laut terbelah. Murid-murid Yesus melihat dengan mata kepala sendiri Pak. Ada di sini yang pernah melihat Yesus berjalan di atas air dengan mata kepala sendiri? Nah, ini murid-murid melihat dengan mata kepala sendiri Bu. Kalau mereka yang melihat laut terbelah, orang Israel Pak lihat laut terbelah, gak lama kemudian mereka menyembah lembu emas. Kalau murid-murid lihat Yesus berjalan di atas air, gak lama setelah itu mereka meninggalkan Yesus. What is your guarantee? Mujizat tidak menjadi jaminan. Saudara harus sadar itu. Saudara harus terus berjalan bersama Yesus. Bukan ngejar mujizatnya. Karena satu mujizat bisa berlalu Pak. Orang yang sama loh. Sudah lihat loh kurang apa. Tapi walk away tuh from Jesus tuh. Harus sampai akhir. Berjalan bersama dengan Yesus.
berjalan bersama dengan Sang Firman. Saya tarik lagi ya saudara. Pertanyaannya jadi apa sih yang terjadi? Mereka baru dengar apa kok tiba-tiba mereka meninggalkan Yesus. Nah saudara turun lagi ke bawah, orang banyak mencari Yesus. Turun lagi ke bawah maka saudara akan mendapat perikop roti hidup. Di ayat yang ke-41 saudara. Yesus ngomong gini saudara. Akulah roti yang telah turun dari surga. Sampai di situ murid-murid udah mulai tuh. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Tapi turun lagi ke bawah, saudara lihat ayatnya yang ke-53 di sana Yesus ngomong lebih keras lagi. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Di situ murid-muridnya galau, saudara. Sesuatu yang Yesus berbicara tentang spiritual dimension ditangkap dengan dimensi jasmani. By the way, Bapak Ibu, saya katakan ya, Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kanibalisme. Yang sepakat katakan amin. Ini kalau enggak hati-hati, kalau ada orang yang bacanya salah, tuh Yesus aja nyuruh makan dagingnya. Sekarang ini saudara dan saya tahu ya apa artinya. Kita melakukan itu sebulan sekali pada saat perjamuan kudus. Tapi jangan salah saudara, pada saat Yesus membagikan di saat itu, murid-murid belum tahu loh. Mereka menangkap itu secara jasmani. Yesus berbicara tentang hal rohani. Berarti boleh nggak saya ngomong gini Pak? Kenapa murid-murid meninggalkan Yesus? Lihat ini saudara, perhatikan ini. Kenapa murid-murid meninggalkan Yesus? Mereka tidak lagi sefrekuensi. Yang satu jalan dalam roh, yang satu jalannya dalam jasmani. Enggak connect. What's wrong, Pastor? Memangnya kenapa kalau jalan dalam roh dan jalan dalam jasmani? Kita buka ayatnya Galatia pasal yang ke-5 ayat 17. Ayat ini ngomong sebab ini penyebabnya keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi yang satu ngejar daging, yang satu ngejar roh. Enggak connect. Multimedia ayat ini biar tetap di sini dulu. Kalau saudara berkata, Pastor saya orang Kristen. Kita sepakat kekristenan bukan hanya agama. It is a walk with Jesus. Pastikan seirama sama-sama hidup dalam roh. Lah gak bisa, gak nyambung. Yang namanya roh sama daging dia akan terus bertentangan. Itu sebabnya saudara pernah ngalami enggak? Setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jujur. Jangankan orang Kristen. Orang dunia aja tahu loh. Berapa banyak yang setuju dengan saya. Kalau saya bilang selingkuh itu salah. Saya rasa enggak perlu Alkitab kan? Semua orang tahu kok. Bahkan orang dunia yang gak pernah baca Alkitab tahu selingkuh salah, kok tetap dilakuin. Ini saudara jawabannya. Keinginan daging sama roh itu beda. Pikirannya tahu salah, hatinya gak mau. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya ketika saudara mau berjalan sama Yesus, mulai belajar
More of you, less of me. Lah ini yang gak enak Pak. Manusia maunya suka-sukaku Tuhan, kan gitu. Tapi berjalan bersama Yesus kita belajar, more of you. Dagingnya harus semakin berkurang. Rohnya harus semakin bertambah. Pastor kalau gitu, maksudnya keinginan daging itu apa? Turun ke bawah dijelasin saudara, karena ini satu pasal. Ayat 19, ini kita baca ayat 17, kita turun. Apa sih keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya baca ayat 19, saudara bantu saya ayat 20, kita bergantian. Ayat 21 kita baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Maaf loh Bapak Ibu, maaf. Saya tahu ini ayat gak enak gitu. Kecemaran, hawa nafsu. Berarti dengan kata lain saudara gak bisa satu kaki tetap ikut Yesus, satu kaki selingkuh. Saya tahu gak enak ya ini ya. Hah, lah tapi gimana? Pastor, tapi kan Tuhan Maha Penyayang. Tuhanmu yang Maha Penyayang, at the same time dia Tuhan yang kudus. Saya tahu gak enak saudaraku. Tapi ayat ini ngomong gak bisa. Apalagi perbuatan daging. Penyembahan berhala. Pastor, lah kalau doa-doa gak bisa kan dukun bertindak. Gimana saudara? Boleh enggak? Satu kaki tetap Yesus. Loh pastor, waktu saya disuruh dukun, saya ngomongnya dalam nama Yesus kok. Loh jangan salah, orang Kristen zaman sekarang itu suka mix and match. Gimana? Ini Tuhan ngomong, Tuhan jelas-jelas ngomong. Enggak bisa, perbuatan daging, keinginan daging sama roh itu berlawanan. Lah masalahnya sih sebenarnya simpel saudara. Are you sure? Apakah saudara yakin ketika saudara berkata jadi orang Kristen, it's a walk with Jesus. Karena yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, enggak bisa jalan bareng. Ditambah lagi nih, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini yang dimau daging, percideraan, roh pemecah. Saya tuh, gimana cara saya ngomong ya saudaraku? Even banyak orang Kristen tidak menyadari ini loh. Saya berjumpa dengan banyak orang memecah belah gereja, keluar dari gereja dan berkata itu kehendak Tuhan buat dia. Ayatnya di mana? Ayat ini aja loh. Roh pemecah itu keinginan daging. Yuk lanjut lagi boleh ya? Lanjut lagi yuk. Ayatnya yang ke-21. Kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Pastor, saya anak Tuhan tapi gaul. Masih jedak-jeduk. Bukan saya yang ngomong loh ya Bapak Ibu. Ayat ini ngomongnya apa? Yang termasuk keinginan daging apa? Nah susah kan? Susah. Ayat 21 ini ngomong, dilanjutkan lagi. Terhadap semuanya itu penulis Galatia ngomong, kuperingatkan. Di warning. Warningnya enggak cuma sekali dilanjutin. Seperti yang telah kubuat dahulu. Berarti sudah diingatkan sebelumnya. Ini diingetin lagi. Nah ini yang jadi lebih susah lagi saudara. Sama-sama boleh dibaca 2-3 bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
kerajaan Allah. Boleh nggak sih saya tanya Bapak Ibu? Maaf. Berapa banyak yang sudah ikut Yesus lebih dari 5 tahun, angkat tangan? Banyak. Turunkan tangan, saudara. Berapa banyak yang sudah ikut Yesus lebih dari 10 tahun, angkat tangan? Wow. Turunkan tangan lagi. Ini tangan-tangan terangkat luar biasa. Berapa banyak yang sudah ikut Yesus lebih dari 20 tahun, angkat tangan? Banyak loh. Setuju nggak sih Bapak Ibu kalau saya ngomong seperti ini? Bapak Ibu 20 tahun ikut Yesus kan tujuannya surga toh? Hah? Yakin? Yakin? Keretanya nggak salah pilih? Lah tapi ayat ini ngomong, barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini kereta yang lain. Senggol kiri kanan, pastikan keretanya benar. Kalau saudara ikut Yesus, pastikan sepakat dulu. Kalau enggak ikut Yesusnya jalan terus, selingkuhnya jalan terus, dukunnya jalan terus, itu robek loh saudara jiwanya. Enggak bisa, roh dan daging berlawanan. Hanya ketika saudara mengambil satu keputusan, yes, aku mau jalan sama Yesus. Disitulah saudaraku, disitulah more of Him. More of Him, more of Him, less of us. Dagingnya semakin dikikis. Kalau dagingnya tambah dikikis, dari situ nanti saudara bisa muncul tuh yang namanya buah roh. Jangan kaget ya Bapak Ibu kalau ke gereja, Pastor, gereja kok orangnya seperti itu. Saya pikir kalau gereja ketemunya malaikat. Malaikat soon to be. Semuanya bertumbuh, yang sepakat katakan amin. Jangan heran kalau dagingnya masih kuat, buah roh gak bisa keluar. Buah roh hanya kuat keluar kalau sari-sari makanannya muncul toh. Diserep toh, kan nggak bisa dipaksa. Nah dari situ baru keluar kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, baru keluar. Masalahnya saudara, nanti kita lihat ya, kita buka ya, yuk Galatia 5, buah roh 22, 23. Nah yang mau saya baca di ayat 24-nya saudara. Kalau 22 sampai 23 nanti saudara baca udah tahu buah roh apa saja. Sekarang lompat ke ayat yang ke-24, kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Saya tanya dulu. Di sini nggak ada yang miliknya iblis toh? Hah? Ada nggak? Yakin? Yakin? Mantap. Miliknya Yesus. Oke, berarti ayat ini buat saudara, buat saya. Oke, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dengan suara keras 23, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Yang bilang bukan saya ya. Dan by the way loh saudara, boleh nggak saya garis bawahi kata telah? Bukan akan loh. Bukan sedang. Telah. Kayaknya kekristenan menjadi sedikit lebih dalam ya saudara. Ternyata kekristenan bukan hanya seminggu sekali ke gereja. Yang sepakat katakan amin.
Karena ketika once again kekristenan means saudara berjalan bersama dengan Yesus, nggak bisa enggak. Harus disalibkan tuh Pak. Harus disalibkan. Saya berdoa ya sejak dari hari ini ya saudaraku, kesadaran ini masuk di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Yesus bukan cuma seminggu sekali ke gereja. Berjalan bersama Yesus bukan sekedar saudara melayani. Tapi continuously hidup in harmony bersama dengan Yesus. In harmony bersama dengan Yesus artinya kita sepakat bersama-sama hidup dalam roh. Dagingnya kemana Pastor? Kalau nongol salipin. Saudara boleh lupa yang lain. Nanti kalau ditanya Bu Nita hari ini, Pastor Nita hari ini khotbah apa? Dagingnya kalau nongol salipin. That's it. Karena saudara masih hidup di dalam daging kok. Challenging-nya di situ saudara. Loh saudara kan belum roh toh? Hah? Coba lihat kiri kanan, kakinya masih nginjak toh? Masih kan? Loh kalau ada yang ngambang saya takut loh saudara. Semua masih nginjak kan? Berarti daging dong. Itu sebabnya Yesus ngomong minggu lalu. Dalam keadaannya sebagai daging, sebagai manusia, dia telah taat. Dia merendahkan dirinya, dia taat bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Artinya Yesus berkata, kalau aku bisa, kamu bisa. Oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. That's the reason kenapa Yesus turun ke bumi. Kenapa dia mati Bu? He is giving us, showing us the way. Ini loh, bisa loh. Karena setiap kita akan ngomong, Pastor, manusia kan tempatnya salah. Ya enggak salah sih saudaraku. Ya, dunia akan terus mengatakan itu. Tapi Yesusmu dalam wujudnya sebagai manusia dia berkata, aku merendahkan diri, aku taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Yang pertama ya, saudara, berarti kalau kita walk with Jesus, berjalan bersama Yesus harus seharmoni. Seharmoni hidup dalam roh. Satu dulu, dapat satu dulu ya. Boleh saya lanjutkan enggak nih? Masih sayang pendetanya enggak nih? Lah ini baru poin 1 tuh saudara. Nanti kan ada poin yang berikutnya gitu kan. Yang kedua saudara, kalau saudara berjalan bersama Yesus, kayaknya harus tahu loh seleranya Yesus. Halo? Loh saudara kalau mau jamu tamu, suka-suka saudara, dia alergi apa saudara kasih, atau saudara cari tahu. Tamunya suka apa? Dia gak bisa makan apa? Alergi apa? Selama ini, saudara tadi saya tanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ikut Yesus, senggol kiri kanan. Udah tahu belum Pak seleranya Yesus? Yesus suka apa? Kadang berasa gak sih saudaraku kita jadi orang Kristen itu terlalu egois. Sesederhana loh, kalau saudara mau jujur, kok gak kepikiran ya Pastor? Kita jadi orang Kristen tuh kalau gak hati-hati ya saudara. Ya suka aku, mauku, butuhku. Terserah Yesus sukanya apa, somehow kok gak kepikir. 20 tahun loh ikut Yesus. Ada yang mungkin di sini sudah 30 tahun. Pastor memangnya Yesus punya kesukaannya? Iya. Yes. Sadarkah saudara di sini kita ini punya passionnya loh. How do you know kalau seseorang passionnya apa? Jalan nih di mall. Kalau passionnya gadget, itu lihat ada
handphone keluar baru. Gini enggak saudara? Hah? Nah saudara tahu kan berarti, oh dia nengok. Kalau yang sukanya baju fashion, itu ada baju-baju bagus keluar, gini enggak saudara? Nah. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yesus juga loh. Kapan Yesus nengok? Kapan Yesus nengok? Kapan Yesus berhenti, dia ambil waktu, dia lihat. Yang pertama dulu ya saudaraku. Whenever ditemukan iman di sana. Yesus berhenti. Oh kapanpun. Masih ingat kisah perwira Kapernaum? Buka aja ya. Buka aja ya. Kita lihat ya Matius yuk. Matius pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-10, waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu. Perwira itu ngomong apa saudara? Aku enggak layak Tuhan. Cukup sepatah kata aja dari engkau hambaku akan sembuh. Yesus langsung ngomong. Yesus mendengar apa yang dikatakan perwira itu. Ayat yang ke-10, sorry. Multimedia, oke. Dan berkata kepada mereka, Yesus heran saudara. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Masih ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun? Maju lagi ya, yuk kita lihat. Matius, maju sedikit. Matius pasalnya yang ke-9. Satu pasal setelah itu saudaraku. Boleh dimunculkan dari multimedia? Wanita ini tuh cuma ngomong dalam hati loh saudara. Lihat, lihat. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. By the way saudara, itu kerumunan orang banyak loh. Dari sini saudara tuh tahu passionnya Yesus tuh apa. Ini kerumunan orang banyak, wanita itu cuma ngomong di dalam hati. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Ayat 22 saudara lihat. Ini ya that's Yesus tuh memang kesukaannya itu. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Masih ingat lagi, saya tarik lagi ya saudaraku. Masih ingat lagi kisah dari wanita Kanaan. Dia minta tolong Yesus untuk sembuhin anaknya, yuk lompat lagi yuk. Matius pasalnya tadi yang 9 ini 15. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dia minta tolong sama Yesus. Yesus jawabannya kasar saudara. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara harus tahu ini gambaran zaman itu ya. Jadi saudara harus bisa nangkep ya, jangan salah loh. Ini gambaran zaman itu. Di mana bahkan untuk seorang Yahudi berbicara dengan Samaria itu it's something saudara. Tapi amazingnya wanita ini jawab. Benar. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah ini wanita ini lebih gila lagi sudah. Jawab Yesus langsung, Yesus ngomong, hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kata-kata seperti ini again and again saudara akan dapatkan. Masih ingat Bartimeus? Semua orang berusaha untuk menutup mulutnya. Diam kamu, diam kamu. Anak Daud kasihanilah aku. Yesus jawabnya apa? Karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tuh again and again selalu tertarik dengan yang namanya iman. Itu whenever it is present ya saudaraku. Gimana ngomongnya ya? Saya nggak tahu apakah terlalu kejam nggak kalau saya ngomong gini sama saudara. Tuhan peduli saudara. Ketika saudara menangis, yes Tuhan peduli. Tapi sorry, yang menggerakkan Tuhan bukan air matamu. Saya nggak tahu apakah terlalu keras gitu. Yang menggerakkan Tuhan always imanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata tidak ada satu orang pun bisa berkenan kepada Allah
tanpa iman. Jadi kalau saudara mau tahu kesukaannya Tuhan, dia suka ketika bahkan di dalam momen-momen engkau merasa down, tidak ada harapan lagi, kondisi sukar, instead of engkau bersungut-sungut, engkau berkata, Tuhanku sanggup menolong aku. Yang seperti itu nyentuh hatinya. Orang lain ngomong, sudah ndak mungkin, sudah ndak bisa. Ketika saudara ngomong, bagianku tetap berjuang. Sama seperti Sadrak, Mesat, Abednego. Apakah Tuhan tolong, apakah Tuhan nggak tolong, aku tidak akan menyembah Baal. Yang kayak begitu, itu langsung cep masuk itu. Tuhan punya kesukaan loh, sudah jangan salah. Yes, dia punya selera, dia suka sekali whenever faith is present. Dan ketika itu hadir, saudara perhatikan dengan sangat cepat itu disamber sama Tuhan. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, semakin engkau mengenal Tuhanmu ya, bertumbuhlah dalam imanmu. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhanmu. Jangan sampai engkau nggak ngerti kesukaan Tuhanmu apa. Kenali dia. Kalau yang dia sukai iman, tumbuhkan imanmu. Caranya numbuhin iman gimana? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, ya sudah. Senggol kiri kanan lagi, baca firman. Lah nggak ada cara lain tuh saudara. Gimana? Iman tuh timbulnya dari itu. Dia diproduce pada saat dia mendengar. Dia mendengar tidak sembarangan. Dia mendengarnya firman yang diurapi. Iman muncul. Berapa banyak yang cukup cinta Tuhannya? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Nggak nyesel nih angkat tangan. Yakin? Setahu saya, kalau saudara cinta seseorang, saudara ya ngikuti yang disukai orang itu. Seleranya apa? Yang dia mau apa? Bukan ngikutin kemauan kita, tapi kemauannya Tuhan. Yang kedua saudara, kesukaannya Tuhan apa? Yang kedua. Yang pertama dia suka whenever faith is present. Yang kedua, Yesus itu paling suka orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Coba ya kita lihat Yohanes pasalnya yang pertama. Saya akan ajak saudara lihat dari ayatnya yang ke-35 dulu aja ya. Singkat cerita satu kali saudaraku, Yohanes itu sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Sementara Yohanes berjalan bersama dengan murid-muridnya, Yohanes itu lihat Yesus lewat. Begitu dia lihat Yesus lewat, Yohanes ngomong, lihat anak domba Allah. Ayat 37, kedua murid yang mendengar yang dikatakan Yohanes itu mereka mengikut Yesus tuh. Ketika mereka pergi mengikut Yesus, Yesus menoleh ke belakang, mereka mengikut dia, Yesus berkata sama mereka, apa yang kamu cari? Saudara menemukan sesuatu yang aneh enggak dari ayat ini? Oke ya, katakan saudara yang jalan nih. Tiba-tiba di belakang saudara ada dua orang asing yang enggak saudara kenal ngikutin saudara. Pertanyaan saudara apa? Masa tanyanya apa yang kamu cari? Hah? Ada dua orang asing loh ikuti saudara. Saudara tanya apa? Siapa kamu? Yesus itu bahkan nggak peduli menanyakan itu loh. Yesus langsung to the point tanya apa yang kamu cari. Karena Yesus bisa mencium dua orang ini punya lapar dan haus akan Tuhan. Dia langsung tanya, dia nggak tanya kamu siapa. Dia tahu. Langsung dia bertanya, kamu cari apa? Karena setelah itu kedua murid Yohanes ini, dia jawab,
Guru, di mana kamu tinggal? Ternyata Yesus ngerti mereka mengikuti dia karena pengen tahu di mana sih Yesus tinggalnya. Ada di sini bapak-bapak yang jatuh cinta pada pandangan pertama terus ngelayar diikutin. Nyari apa bapak-bapak? Nah, tinggalnya di mana? Kenapa? Kenapa? Nih saudaraku. Mereka datang dan melihat di mana ia tinggal. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Kenapa menikah dijadiin istri? Karena rumah sendiri-sendiri terasa terlalu jauh. Betul? Betul kan saudara? Pengennya barengan. Pengennya terus bersama. Ikut Yesus juga sama Pak. Pastor, kenapa lapar dan haus itu selalu menyentuh hatinya Tuhan? Karena engkau tidak pernah bisa mengenyangkan orang yang tidak lapar. Saudara nggak bisa maksa orang yang nggak lapar untuk makan. Pernah nggak? Oh, ini sebentar lagi pas saudara. Bagus. Kita masuk ke gerakan doa puasa. Itu baru kelihatan saudara, orang lapar itu kayak apa. Itu kalau saudara lagi puasa, pernah dengar nggak? Telinga dan hidung menjadi sedikit lebih tajam. Tiba-tiba hidung saudara tuh bisa yang, bau apa ya? Bau apa ya? Nanti telinganya baru dengar ting ting ting. Loh saudara tahu loh, hanya dari tingnya aja, oh ini bakso, oh ini mie ayam. Itu bisa tahu loh. Kenapa dia paling suka orang yang lapar dan haus saudaraku? Sampai dia berkata, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena dia dipuaskan. Orang Kristen yang lapar sama enggak lapar beda. Saya kasih bukti boleh? Di gereja kita ini ya saudaraku ada orang-orang ya. Kalau jarak memang menjadi penentu ya. Saya tuh tahu loh ada jemaat yang tinggalnya di Bandung. Every single week saya akan ketemu sama mereka. Sakit gak sakit tetap datang. Saya tanya, emangnya gak ada gereja di Bandung? Mereka jawab, pastor, gak tahu kenapa saya tuh selalu pengen dengar firman itu berikutnya apa. Firman berikutnya apa. Every single week. Gak ada yang maksa, tiap minggu datang. Saudara percaya gak percaya? Ada jemaat kita nih yang tinggalnya di Singapura. Pertanyaannya why? Lapar dan haus. Itu sebabnya Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kenapa? Kalau saat ini dia membuka tangannya lebar-lebar. Dia punya begitu banyak anugerah berkat wahyu. Yang dia mau curahkan. Hanya orang yang lapar dan haus yang bisa dapat seutuhnya. Saudara gak bisa paksa orang yang gak lapar untuk makan kok. Hari ini saya berdoa ya. Di tempat ini kalau lapar dan haus. Ibadahnya juga beda loh. Orang tuh kalau lapar haus ya saudara. Disuruh ibadah ya. Itu belum masuk aja udah nangis-nangis. Loh masih ingat gak awal-awal saudara ditangkap Tuhan? Pernah gak ngalami duduk udah beres rasanya kayak terharu Tuhan itu begitu baik. Tapi kalau sudah gak lapar haus, ada ibadah gak ya? Ibadah gak ya? Online aja.
Karena mau nggak ibadah nggak enak, tetap kok nanti kalau ditanyai, lu kemarin kok nggak kelihatan? Online pastor. Saudara ngerti ya saya maksudkan? Loh itu nggak bisa ditipu. Orang yang lapar dan haus ya saudara, ibadah aja nggak cukup. Lu bener. Saudara akan tanya, di gereja ini ada apa? Nah, tiba-tiba nongol Pondok Daud. Nggak tahu kenapa rasanya kayak nggak cukup gitu. Pernah nggak sih makan sesuatu yang saudara suka banget sampai kayak dimakan lagi, nggak bosan-bosan makan lagi. Kok bisa? Lapar dan haus. Nanti udah Pondok Daud masih tanya, ada apa lagi? Komsel tuh kayak apa? Tiba-tiba nongol. Sudah ikut komsel masih tanya lagi, ada apa lagi? Nah, saya tuh masih ingat sekali sudah. Ketika pertama awal mula ya Tuhan tuh jamah hidup saya. Saya tuh ke gereja ibadah bisa sampai 3, sampai 4, sampai 5 kali. Itu sampai orang tua saya kalau marah ya ngomongnya gini, gereja lagi, pindah aja ke gereja kata. Saking kayak gak cukup. Sudah dengar, bukan gak dengar firman, sudah dengar. Seandainya pada saat itu ada streaming, mungkin zaman sekarang saya ketemu dengan orang-orang yang cerita sama saya, pastor saya tiap hari dengerin loh. Buat saudara mungkin saudara berkata, ngapain? Tapi buat orang yang lapar dan haus, saya tuh kadang sampai bingung. Lah udah khotbah tiap minggu ditanyanya gini, pastor kok sudah habis? Loh, kok habis saya mikir. Apanya yang habis? Lah saking didengerin tiap hari. Habis. Orang yang lapar dan haus akan cari lagi. Yang seperti ini Yesus suka. Kenapa? Engkau akan dipuaskan. Dan yang terakhir saudaraku, yang bikin Tuhan suka itu apa saudara? Tuhan tuh paling suka sama orang yang mencintai dia radikal. Radikalnya bukan ngawur ya saudara. Radikal itu berbicara tentang kesungguhan hati. Radikal itu berbicara tentang komitmen habis-habisan. Kalau ditanya, kenapa Yesus suka sama orang yang mencintainya radikal? Pernah nggak saudara ngerasain gini? Kalau saudara itu orangnya bersihan, saudara itu orangnya rapi. Kalau lihat orang berantakan suka nggak? Biasanya gimana? Lihat suami, selor dedah gitu saudara. Pulang taruh baju lempar, shoo gitu. Saudara gimana? Kok kayak gitu sih? Kalau saudara orangnya lembut, ngomong pelan, ngomong halus. Terus lihat orang ngomongannya kasar, di hati gimana? Gak enak nah, telinga. Saudara ngerti? Tahukah kenapa Tuhan paling suka orang yang mengasihi dia radikal? Saudara harusnya tahu jawabannya. Tidak ada satu sosok pribadi yang mengasihi saudara lebih radikal dari Yesusmu. Sampai mati di atas kayu salib. Even bahkan pada saat saudara dan saya masih berdosa. Jangan heran. Karena dia orang yang, dia pribadi. Maaf, saya tidak pakai kata orang. Dia sosok pribadi yang kalau mencintai radikal. Susah gimana ngomongnya ya saudaraku? Susah menjelaskan kepada orang yang apa ya? Kalau orang itu biasa saja mau dijelasin mengasihi radikal itu susah gitu. Saudara akan dianggap bodoh. Tapi buat orang yang sudah mengalami kasih Yesus,
Itu sebabnya kekristenan itu bukan cuma dosa, enggak dosa saudara. It goes beyond, jangan ya dosa, enggak boleh ya dosa, apa-apa dosa. Enggak gitu. Kekristenan itu goes beyond. Setiap saat pengennya ngelakuin sesuatu yang lebih buat Yesus. Sementara orang di sekeliling saudara akan ngomong, kamu terlalu fanatik. Pernah dengar itu enggak saudara? Ngapain sih hari Minggu capek-capek pelayanan. Tidur kayak di rumah enak. Tapi buat saudara, itu dedikasi. Itu persembahan. Dan you will not gonna do it for human. But for him, you will do everything. Itu mau dijelasin susah saudara. Buat orang yang gak pernah ngalami rasa seperti itu. Mau dijelasin mau gimana? Saudara mau jelasinnya gimana? Gak bisa. Hanya orang yang pernah tahu rasanya dikasihi dengan radikal. Yang tahu mengasihi dia dengan radikal. Ada satu wanita ya saudara. Begitu rupa dia tersentuh oleh Yesus. Dia melakukan satu hal yang radikal. Dia pecahkan buli-buli pualam seharga 1 tahun gaji. Pak, kalau saya tanya sama saudara ya, kira-kira yang dia lakukan ini baik atau enggak? Saya tuh menemukan ada satu kenyataan yang aneh saudara. Saudara mau melakukan yang baik buat Tuhan, tetap tuh digosipin tuh. Mau bukti? Kita buka yuk. Markus pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-4. Saya rasa enggak akan ada yang bisa mengatakan yang dilakukan wanita ini enggak bagus. Tapi toh ayat 4 ngomong kayak gini saudaraku. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Dia gusar, dia ngomong seorang kepada yang lain. Berarti lebih dari satu orang ya. Oke. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Loh pertanyaan saya simpel loh. Emangnya orang itu yang ngasih tuh minyak narwastunya? Hah? Enggak tuh. Senggol kiri kanan. Biasanya yang ngomong malah gak ngasih. Loh, sorry tuh saya. Loh, kenyataannya begitu. Itu buli-buli yang mecahin aja wanita itu tidak keberatan kok. Tapi ada orang yang menjadi gusar dan berkata, untuk apa? Pemborosan. Ini ceritanya ada orang ya, saudara. Ayat 5 beralih lagi, ada orang yang lain. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ini di ayat yang lain dimunculkan, yang ngomong itu Yudas Iskariot, saudara. Dan setelah itu, apa yang dilakukan saudara? Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saya tanya loh, itu minyak dikasih untuk meminyaki Yesus. Bukan dipakai yang gak baik kan? In doing good. Mau saudara ngelakuin apa buat Tuhan ya saudaraku? Senggol kiri kanan katakan, ada aja kok yang gosipin. Sama-sama yuk lakukan all out buat Tuhan. Loh daripada digosipin lakunya cuma sedikit doang. Jengkel loh saudara. Ya sudah, tidak apa-apa sama-sama mau digosipin, lakukan habis-habisan buat Tuhan. Seru kan? Saya kadang melihat hal ini ya saudaraku. Saya itu takjub. Dan tahukah saudara, terlepas dari yang lain ngomongin, yang lain gusar, yang lain marah, yang lain negur. Apa jawaban Yesus? Ayat 6 yuk. Tetapi Yesus berkata,
biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan baik. Gak cukup sampai di situ loh. Ditambah lagi sama Yesus. Ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, diulangin lagi sudah. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Pastor, poin dari firman Tuhan minggu ini apa? Boleh gak sih jadi orang-orang Kristen yang jadi kesukaannya Tuhan? Pak tahu yang dia suka. Tahu yang dia mau. Selaras sama dia. Dalam hidup kita ini ya saudaraku. Boleh kita pujikan lagu ini? Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bisa ngomong saudaraku. Ketika kita mengikut dia. Ngirimu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Dengan apapun saudaraku, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mengirimmu bagian yang terbaik, selamanya takkan sorak-sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala raja.